Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u bifadlih. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala sabighi ni'amih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan selalu kita doakan guru kita Ayahanda Kiai Haji Muhammad Nasir Zain MA beserta Ibunda Ustadzah Hajjah Ida Farida Fauzi yang saat ini berada di kota suci Madinah. Mudah-mudahan beliau berdua dan seluruh keluarga baik yang ada di Madinah maupun yang di Jakarta, di Bogor, semua Allah senantiasa jaga terus kesehatannya. Allah selalu kasih keberkahan, amin ya rabbal alamin. Dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya cucunda tercinta Nanda Hafsah binti Ustadz Muhammad Aiman. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ananda insyaallah akan jadi syafaat buat kedua orang tuanya. Sama kita hormati guru kita, panutan kita yang juga selalu kita doakan, Adinda Ustadzah Hajjah Ebira Hasanatina MA. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan umur kepada beliau, keberkahan ilmu, keberkahan perjuangan dan syiar dakwahnya baik di Jakarta maupun di Pondok Pesantren Rafa, dan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya semangat tahun baru 1445 Hijriah. Segala doa dan harapan yang kita pinta kepada Allah mudah-mudahan Allah ijabah, amin. Pastinya berharap tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, baik urusan hablum minallah maupun hablum minan nas, amin ya rabbal alamin. Para ustazah dan jamaah, masih dalam suasana tahun baru, saya teringat nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu arda, tercantum dalam kitab Nasaihul Ibad. Kata beliau, cara kita koreksi diri. Jadi kita ini disuruh pandai-pandai koreksi muhasabah diri kita dengan cara melihat diri kita dari 3 sudut pandang. Jadi ibu nggak usah nengok kanan kiri, nggak usah lihat temennya kanan kiri, tapi yang lagi kita koreksi adalah diri kita masing-masing. Kita harus ngacain diri kita. Sebab kalau kita ngacain orang, nanti orang yang cantik, kita yang ibu yang jawab, bukan saya. Tolok ukurnya ada 3, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa ardah. Yang pertama, kun indallahi khairan nas. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, jadilah Anda di dalam pandangan Allah adalah sebaik-baik manusia. Jadi yang pertama, ada pesan yang disampaikan untuk kita. Kita itu harus menjadi manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai tawar-menawar lagi. Karena kalau kita hitung masuk tahun 1445 Hijriah, umur kita berkurang, jatah hidup kita makin berkurang, usia kita bertambah, gitu ya Bu. Harus menjadi manusia yang jauh lebih baik di hadapan Allah.
Jadi kita ini masuk tahun baru, fastabiqul khairat. Ayo kita berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang terus menumpuk kebaikan, yang terus mencatat rekor amal soleh terbaik di setiap harinya. Jadi kalau hari ini, kalau pakai grafiknya, barangkali amal soleh yang kita lakukan 20, besok harus 30. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi berusaha semaksimal mungkin menjadi manusia yang terbaik. Dan ketika kita bicara ibadah, kalau dalam kaidah fikih, itharun fil ibadati makruhun. Kita tuh jangan ngeduluin orang lain dalam urusan ibadah, hukumnya makruh. Misalnya begini, malam-malam tahajud, temennya, bestinya udah kasih WA chat, ntar bangunin saya ya, takut kebablasan. Terus temennya dibangunin, dia langsung tidur lagi. Kamu nggak tahajud? Kata dia, udah kamu aja dah, kan saya juga dapat pahala bangunin. Kita duduk ngaji, Bu, duduk ngaji. Kan rumusnya yang datang duluan duduknya? Ini enggak, di belakang. Temennya datang, monggo di depan silakan. Dia enggak mau di depan, maunya di itu. Kalau urusan fikih, kaidah fikih, makruh hukumnya. Kita kalau urusan ibadah harusnya yang terdepan, enggak usah mentingin orang. Ya kalau urusan ibadah begitu, Bu. Ya. Jadi harus yang lebih depan dari teman-temannya. Kalau teman kita, besti kita, sehari 1 juz Qur'annya, saya harus begitu, mantap baru ya, Bu. Ya. Jadi bahasanya harus menjadi yang lebih baik di hadapan Allah. Saya ambil satu kisah. Ini terjadi pada saat perang Khaybar, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu mengatakan kepada para sahabat bahwa yang nanti akan membawa bendera, rajulun yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Kata Sayyiduna Muhammad SAW, wahai para sahabat, nanti yang akan membawa bendera pasukan kita adalah orang yang di hatinya ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia itu manusia yang dicintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Itu para sahabat, Bu, berlomba-lomba akan ucapan Nabi. Mereka mau nunjukin siapa di antara mereka yang terbaik. Sampai Sayyidina Umar juga ikut-ikutan. Padahal Sayyidina Umar nggak pernah ambisi untuk menjadi pemimpin, nggak pernah. Tapi Sayyidina Umar itu karena mengharap kesaksian dari Rasulullah SAW. Karena kan yang bawa bendera itu orang yang di hatinya ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dicintai Allah dan Rasulnya. Sayyidina Umar ngarepin itunya, kesaksian dari Sayyidina Muhammad SAW. Akhirnya besok paginya kumpul lagi sahabat. Ini tegang banget semuanya, Bu. Semuanya berusaha menonjolkan dirinya, pengen ditunjuk sama Nabi. Akhirnya siapa yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang lain kecewanya bukan karena nggak ditunjuk sama Nabi, berarti kecintaan mereka belum maksimal. Itu sahabat, Bu. Jadi luar biasa. Ini menandakan mereka menjadi manusia yang selalu terbaik di hadapan Allah Subhanahu. Kita lihat orang-orang saleh yang mereka itu ibadahnya totalitas untuk Allah. Di hati mereka itu cuma ada Allah. Kita lihat yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal, yang tiap malam tahajudnya 300 rakaat. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin, cicit Sayyiduna Muhammad SAW,
Sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, tiap malam sholat tahajudnya 1000 rakaat. Masya Allah, kita boros 1000. Iya Bu, yang ngomong juga belum, boros 1000. Ini mereka berlomba gitu, pengen di mata Allah tuh jadi manusia yang terbaik. Sampai sekelas wali perempuan Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, itu beliau di tengah-tengah kesibukannya sempat nggalih kuburan. Digalinya kuburan, ketika kuburan udah jadi, selesai seluruh aktivitas dunianya, beliau masuk ke dalam lubang kubur itu. Ngapain? Baca Quran. Sampai sebelum beliau wafat tercatat 7.000 kali khatam Quran di dalam liang lahat yang nanti bakal beliau tempatin. Ini ada yang iri sama beliau, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Beliau dengar Sayyidah Rabi'ah Adawiyah 7.000 kali menghatamkan di dalam kubur. Kalau bahasa kita, masa saya laki kalah sama perempuan? Iya, panas. Oh, panas untuk ibadah, cakep. Akhirnya apa? Beliau menghatamkan sampai sebelum akhir hayat 8.000 kali khatmul Quran. Kemudian Al-Imam Al-Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau itu Bu, selama 40 tahun salatus subhi biwudu'il isya'i, salat subuhnya pakai wudu isya. Ibu ngapa nyengir? Salat subuh pakai wudu isya. Berarti ngapain Ustazah? Ya nggak tidur. Terus ngapain? Iya ibadah. Terhaulnya bentar lagi digelar di Cidodol tuh Bu. Kalau Jakarta dekat pasar Kebayoran Lama, kalau kita nggak bisa lewat, kalau udah haul beliau tuh lautan manusia luar biasa. Itu 40 tahun nggak pernah wudunya itu selalu wudu isya dipakai buat sholat subuh. Jadi betapa orang-orang soleh total buat mendekat dirinya kepada Allah. Nggak ada motivasi dunia di hati mereka. Makanya kata beliau, Syekh Abu Bakar bin Salim katakan, kita mungkin belum bisa nyontoh mereka-mereka salafun saleh, orang-orang soleh. Tapi paling enggak kita pelan-pelan harus begitu dengar kayak gini nih termotivasi. Ya Allah, orang-orang yang dekat sama Allah aja sampai kayak begitu ibadahnya, yang boleh dibilang sama maksiat jauh. Kita begitu bahasanya Bu. Al-Muqaddam Sani Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, tuh beliau tuh menghatamkan Quran 8 kali dalam sehari semalam. Pagi 4, malamnya 4. Nah kita jujur saya pribadi belum bisa. Benar gak Bu? Paling enggak terus tanamkan di hati kita biar gemar baca Quran. Ayo kita mulai. Mumpung mata kita masih lihat Quran, walaupun harus pakai kacamata tambahannya, tapi kita masih lihat Bu. Berapa banyak orang yang hari ini menangis pengen baca Quran udah gak bisa lihat. Sebelum itu datang, ayo kita baca Quran. Karena kata Syekh Abu Bakar bin Salim, man lam yujahid fil bidayah lam yasil ila nihayah. Orang kalau nggak sungguh-sungguh dari awalnya nggak bakal nyampe puncak. Jadi artinya harus dimulai dari diri kita. Ayo, belum bisa seperti mereka orang-orang saleh, paling tidak ayo kita mulai sehari habis sholat wajib umpama kita baca kan 1 juz itu, kalau pakai Quran yang biasa dipakai oleh anak-anak yang hafal Quran itu ada 10, ya kan?
bacanya ya 20 ya, dijadikan 10 bolak-balik tuh. Jadi kalau 5 waktu berarti pas 2 ya Bu ya. Kita baca insyaallah berarti sehari semalam kita 1 juz, paling nggak begitu. Ternambah lagi. Kan insyaallah waktu kita di rumah banyak Bu. Kan keluarnya Ibu ngaji, kondangan, tapi kan kondangan nggak tiap hari. Benar ya Bu? Iya. Makanya kita manfaatkan waktu kita. Moga-moga terus kita istiqomahin. Insya Allah kita pengen menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu. Jadi intinya tingkatin kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Enggak usah di-share-share di status. Habis tahajud, alhamdulillah udah tahajud. Alhamdulillah tahajudnya 4 rakaat. Malu ngomongnya juga. Kalau dilawan nama Imam Ahmad bin Hambal 300 rakaat, baru 4 rakaat udah nulis di status. Kalau tujuannya di hati ria nggak jadi apa-apa. Benar gak Bu? Udah urusan ibadah mah cuman kita aja Allah yang tahu. Yang penting intinya terus kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kitab yang dikaji sama guru kita Ayyuhal Walad ya Ustazah. Karya Imam Ghazali itu ada kutipan dari Imam Shibli. Imam Shibli itu cerita di kitab, nggak tahu udah nyampe Ustazah. Udah ya, alhamdulillah. Berarti nggak usah diceritain. Halo, gurunya udah bilang udah nyampe, ibu inget nggak? Ya Allah, kata Imam Shibli yang inget gurunya, murid nih nggak tahu. Soalnya muridnya ntar keluar juga jadi lupa. Kata Imam Shibli, saya udah berkhidmah bersama 400 guru khidmahnya. Ngelayanin guru 400 guru udah. Beliau udah hafal hadis 4.000 hadis. Udah membaca 4.000 hadis. Tapi ada satu hadis yang benar-benar ini saya ingat terus. Saya nggak lepas-lepas ini satu hadis nih. Ya. Ini penting banget kata beliau. Ini yang bikin keselamatan untuk kehidupan saya, kata Imam Shibli radhiyallahu taala anhu. Apa kata hadis itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka biqadri muqamuka fiha. Beramallah kamu untuk dunia seukuran berapa lama kamu tinggal di dunia. Ibu di dunia berapa lama? Enggak lama. Umur kita tuh cuma antara 60 sampai 70. Kalau hari ini ada yang 70 lewat bonus. Benar gak Bu? Enggak bakal lama kita hidup di dunia. Dan seluruh yang kita tanam di dunia akan kita nikmati nanti. Kalau dia baik, baik kita. Kalau yang kita tanam keburukan, akan kita terima keburukan itu. Jadi ibaratnya di dunia ini ladang kita untuk nanam. Ayo silahkan, di dunia gak lama kok. Kita mau isi dengan foya-foya, waktu habis kita buang percuma. Coba kalau main HP sama baca Quran. Saya baru ngomong, ibu ngapa ketawa sih? Kayaknya tersangka ini. Iya kan Bu? Kita main HP 1 jam misalnya, ngeliatin HP tuh, chat-chatan sama Besti. Nah, kalau baca Quran 1 jam dapat berapa? Kan berarti rugi kita buang percuma, benar Bu? Coba kalau kita pakai buat baca Quran. Ya HP bukan berarti nggak boleh main HP, boleh. Cuman porsinya harus lebih sedikit daripada kita ibadah. Ibadahnya jauh lebih banyak. Jadi ingat, di dunia silahkan katanya mau hidup sekuasa kamu, tapi ingat kita di sini nggak bakal lama. Yang kedua,
wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Beramallah kalian untuk akhirat seukuran kekalnya kalian di akhirat. Berapa lama nanti kita di akhirat, Bu? Selama-lamanya. Berarti kalau kita sadar akhirat selama-lamanya, hayu berbuat yang sebaik-baiknya di sini. Kalau kita nggak punya kebaikan, nggak deket sama Allah, nanti gimana akhirat kita? Bagaimana nanti kita di akhirat? Repot kita. Kalau harta kita cari, kita tumpuk hari ini, Bu, kita mati selesai, udah. Itu akan jadi ahli waris, milik ahli waris. Benar gak, Bu? Kalau ahli waris kita solehah, akan bakal ditransfer sama kita, ditaruh di amal jariah di sana di sini. Alhamdulillah ada kebaikan. Kalau enggak, meranak kita tumpuk, padahal tuh duit dulu kita yang numpuk-numpuk. Ada dimintain dana untuk ini untuk itu, nggak mau dikeluarin, sayang. Kemarin nyantunin yatim gitu ya, Bu ya. Kata dia, daripada nyantunin yatim, mending ke Tanah Abang beli seragam. Akhirnya nanti begitu dia mati, selesai itu milik ahli waris semuanya. Makanya ayo sadarkan diri kita bahwa hari ini kita hidup di dunia sesaat, tapi nanti di akhirat bakal selama-lamanya. Kemudian wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih. Beramalah Anda untuk Allah seukuran hajatmu kepada Allah. Kita banyak gak kebutuhan sama Allah? Banyak gak, Bu? Kalau kita sadar banyak kebutuhan sama Allah, terus deketin Allah. Orang-orang soleh, kenapa doa-doa mereka mustajab? Karena mereka tuh, Allah tuh ada di hati. Ibadah mereka maksimal. Makanya doanya mustajab orang-orang soleh. Maaf, kadang kita itu posisinya sama Allah kayak obat. Kalau lagi butuh, ibu pusing, terus cari apa? Obatnya apa? Panadol. Begitu ibu udah minum, nggak lama nih izin Allah sembuh. Terus panadolnya dikemanain? Udah disimpan, udah nggak ditengok-tengok lagi. Nanti sakit lagi baru cari lagi. Sama Allah tuh jangan kayak gitu. Udah gitu ingatnya sama Allah kayak gitu, doanya pengen mustajab, ya jauh. Jadi deketin dulu sama yang punya diri kita, maksimal deketinnya. Contoh orang-orang soleh, jadiin hidupnya tuh hanya untuk Allah. Ayo bismillah, kita mulain dari tahun ini 1445 Hijriah, biar nanti di akhir kehidupan kita moga husnul khatimah. Kemudian Nabi ajarkan lagi, wa'mal linnar biqadri sabrika 'alaiha. Beramalah kalian untuk neraka, ya, semampu kalian nanti menghadapi neraka. Silahkan mau bikin dosa, bikin aja dosa. Kalau kita mau bikin dosa, bikin maksiat, silahkan semau kita. Kita nggak mau sholat, kita nggak mau tutup aurat, kita mau marah sama saudara, kita mau fitnah orang lain, silahkan. Tapi asalkan nanti kita mampu menanggung api neraka. Sementara kata Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam Sabilul Iddikarnya, beliau katakan, yang paling ringannya siksa neraka itu paling ringan. Besok si ahli neraka ini bakal dipakein sepatu atau sendal dari api neraka. Itu paling ringan nih Bu, siksa di neraka. Yang kalau dia pakai itu sendal atau sepatu, langsung mendidih otaknya. Baru disarungin langsung mendidih kepalanya, Bu, otaknya. Udah pasti hancur, Bu, semuanya. Itu paling ringan siksa. Kalau kita mau, silahkan berbuat maksiat. Habisin aja umur kita berbuat maksiat. Berarti kita siap menanggung nanti panasnya api neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi pesan moral yang pertama, jadilah kita manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu. Berarti kita dirangsang, dimotivasi untuk meningkatkan
kualitas ibadah kita. Ayo kita muhasabah, apa ya sholat yang belum saya lakukan, sholat sunnah. Kalau wajib insya Allah. Jadi sholatnya jangan harga pas doang. Zuhur pas banget 4, tambahin. Begitu tuh namanya ya, pelan-pelan. Apa yang belum saya lakukan lagi. Jadi kita muhasabah diri kita, biar pada saatnya nanti kita pulang, amaliyah kita insya Allah akan belain kita dengan rahmat Allah Subhanahu. Yang kedua, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa ardah, nasihat kedua, wa kun indan nafsi syarran nas. Wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah Anda di hadapan manusia lain orang yang paling jelek, paling buruk. Jadi kalau kita merujuk pada pendapatnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau katakan, kita tuh kalau ketemu orang, pandang orang lain itu lebih utama, lebih unggul daripada kita. Kita tuh ngelihat orang, dia jauh lebih baik dari kita. Jadi diri kita ini lebih jelek dari orang itu. Pamak ketemu anak kecil. Kalau ngelihat anak kecil itu lebih mulia dari kita. Sebab apa? Bicara dosa, belum kena dosa dia, belum balik. Kalau kita yang tua, dosanya banyak. Makanya kalau kita ngelihat orang lebih muda dari kita, kita harus sayang sama dia. Karena bicara dosa, banyakan kita yang tua. Benar, Bu? Kalau ngelihat yang tua, ada orang lebih tua dari kita. Kita mudaan nih, yang tua-tua. Lebih mulia mereka daripada kita. Sebab apa? Bicara usia, dia udah banyak. Berarti keberkahan hidupnya jauh udah lebih banyak. Sholatnya udah lamaan dia sama kita. Puasanya udah lamaan dia. Kemudian sodakohnya dan sebagainya, kebaikannya udah banyakan dia. Akhirnya kita memposisikan orang tua itu harus kita hormati. Kita yang muda, enggak mentang-mentang muda. Tuh orang tuh hidup tuh harus seperti itu. Jadi orang lain lebih baik daripada kita. Hatta orang itu ahli maksiat sekalipun. Karena pernah Ibu, Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus, beliau punya putra Al-Habib Abu Bakar bin Ahmad Al-Adni. Pernah satu hari nih beliau ngaji dari kecil sama ayahnya, Habib Abu Bakar Al-Idrus. Ayahnya pengen nguji, anak saya ini benar-benar gak sih ilmu yang saya berikan dia pakai. Satu hari kata ayahnya begini, nak, kamu keluar dari rumah, cari orang yang lebih hina dari kamu, yang lebih jelek dari kamu, cari. Dia keluar, Bu, dia cari. Dia ke pasar. Di pasar ada seorang laki-laki jatuh di pinggir jalan. Rupanya dia habis mabok. Mabok, kemudian mungkin pingsan, pusing gitu, Bu, jatuh. Terus kata dia gini, ini orang lebih jelek dari saya. Saya kan ibadah, dia mabok. Saya dekat sama Allah, dia jauh dari Allah. Berarti ini jawabannya, dia lebih hina dari saya. Begitu dia pulang, dia mau kasih jawaban sama ayahnya. Dia mikir lagi. Kalau saya merasa lebih hebat dari orang tadi, lebih soleh dari yang tadi, saya pikir belum tentu. Siapa tahu Allah kasih hidayah sama orang itu. Tiba-tiba dia dikasih hidayah, kemudian dia berubah jadi orang baik. Ternyata begitu dia berubah, lebih soleh dari saya. Kan tidak mustahil bagi Allah. Benar gak, Bu? Allah akan memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Lah ternyata nanti dia lebih soleh dari saya. Waduh, berarti enggak, bukan orang itu lebih hina dari saya. Akhirnya besoknya dia cari lagi.
ketemu sama bangke anjing. Kata dia, nih anjing nih lebih jelek, lebih hina dari saya. Udah anjing kan najisnya najis mughalladah, udah gitu jadi bangke lagi. Ini lebih hina, lebih jelek, makhluk Allah yang lebih hina dari saya. Dia mikir lagi sambil jalan pulang, kalau saya bilang anjing lebih hina, lebih jelek dari saya, anjing mah nanti kalau mati nggak ada hisabnya. Benar nggak Bu? Dia nggak bakal dihisab. Loh, saya bakal dihisab sama Allah. Kalau ternyata lebih banyak keburukan saya, neraka tempat saya. Anjing mah akan jadi tanah lagi, selesai dia urusannya. Saya akhirnya dia pulang, dia bilang sama ayahnya Habib Abu Bakar Al-Idrus, ayah saya nyerah. Kenapa nyerah? Ternyata saya cari orang yang lebih hina, lebih jelek dari saya nggak ada. Yang lebih hina dan lebih jelek adalah saya sendiri. Kata ayahnya, alhamdulillah kamu udah dapat ilmu. Sampai Bu sekelas Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa ridwanu. Imam Syafi'i bilang, Bu, uhibbus salihin, saya cinta sama orang-orang saleh. Walastu minhum, tapi saya bukan orang soleh. Imam Syafi'i cinta sama orang soleh, tapi beliau nggak ngaku saya bukan orang soleh. Kan gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Ahmad aja hafal 1 juta hadis dengan sanad dan matan, bagaimana gurunya? Al-Imam Syafi'i yang pernah nginep di rumah muridnya, begitu mau tidur selonjoran, di kasur itu ada Quran di depan yang buat kaki, jurusan kakinya, nggak jadi tidur. Nginep di rumah murid nggak jadi tidur. Kenapa? Ada Quran di ujung kakinya itu. Kalau bahasa kita nih, pindahin aja mau tidur. Kalau model kita, Imam Syafi'i enggak. Kenapa? Saya tamu, enggak mau mindahin barang yang udah ditaruh sama yang punya rumah. Segitu akhlaknya. Masya Allah. Enggak tidur malam itu, ibadah, takrir hafalan Qur'annya. Keluar-keluar dari kamar duha, habis duha. Anaknya Imam Ahmad merhatiin, berarti guru kagak sholat. Kata Imam Syafi'i, kau taruh dari mana aku enggak sholat? Aku sholat subuh dan duha pakai wudhu insya. Tuh yang sekelas begitu, uhibbus sholihin walastu minhum. Saya cinta sama orang soleh, tapi saya nggak termasuk bagian dari orang soleh. Apa kata beliau? La'alli an anala syafa'ah. Agar saya cuma ngalepin biar dapat pertolongan dari orang soleh nantinya. Dijawab sama Imam Ahmad bin Hambal. Tuhibbus salihin wa anta minhum. Aku juga cinta sama orang soleh. Ente Imam Syafi'i, guru aneh, masuk dalam kategori orang soleh. Orang yang sekelas ibadahnya cakep aja nggak ngaku soleh. Nggak ngaku, Bu. Dia nggak ngaku, dia lebih baik. Kita siapa? Benar nggak, Bu? Kadang ngelihat orang yang ahli maksiat kita suka rendahkan. Padahal belum tentu kita yang rajin ibadah, kalau di hati ada penyakit jauh lebih hina dari dia. Ada teman gak ngaji, bukan diomongin, bukan dikatain, ajakin, doain. Pulang ngaji, tuh susah banget tuh mpok itu diajak ngajinya. Padahal udah gak punya anak kecil, gak sibuk juga. Nggak usah diomongin, ajakin po ngaji, tapi nggak pernah mau ustazah. Iya, ajakin aja, doain, nggak usah diomongin. Siapa tahu satu hari nanti Allah berikan petunjuk sama dia, dia lebih rajin dari kita, ngajinya dipakai. Ada orang yang ngaji mulu ngaji, tapi yang mau saudara tetap aja. Halo, ngapain mas saudara? Tetap dengki, tetap sama tetangga ribut terus. Sama suami berani banget. Kata suaminya, percuma kamu ngaji. Bang, nih saya ngaji begini, bagaimana saya kagak ngaji? Waduh, hebat jawabannya.
Lebih galak lagi gitu ya, tapi bukan orang sini, orang Menteng dalam. Terakhir yang ketiga, wakun indan nasi rajulan minan nas. Wakun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah kamu dalam pandangan manusia lain orang yang biasa. Sama dengan orang lain, biasa aja. Orang panggil kita ustazah, guru, biasa aja. Enggak usah kita menjadi manusia yang merasa diri kita lebih hebat dari orang lain. Enggak begitu ya Bu ya. Kan hisabnya ntar juga guru lebih lama lagi. Bu, muridnya udah masuk ke surga, gurunya belum. Dia tanggung jawab. Jadi nggak usahlah kita jadi pejabat baru jadi bini RT. Nggak usah. Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim satu hari di akhir usianya, usia udah tua, beliau ziarah ke makam Nabi Hud alaihissalam. Begitu beliau ziarah, pengikutnya banyak banget Bu. Itu Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau tuh tiap hari tamu ke rumahnya tuh kisaran 900 sampai 1000 orang. Jadi beliau tuh keluar dari dapurnya itu jamuan sekitar 900 sampai 1000 porsi buat menjamu tamu. Orang banggain beliau. Jawab beliau, in huwa illa abdun an'amna alaihi. Jadi saya cuma hamba, bukan siapa-siapa. Nggak mau beliau dipuji, biasa aja. Sampai satu hari Bu, beliau lagi istirahat, tidur siang, istirahat lah, udah capek lelah berdakwah. Ada perempuan, nenek-nenek udah tua. Jadi saya ngomongnya gimana nenek-nenek? Datang bawa sekantong plastik gandum. Yang nemuin khadim itu, pelayannya. Kata dia gini, mau ngapain Nek? Saya mau ngasih hadiah sama Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini buat bantu beliau kalau untuk menjamu tamu-tamu. Kata pelayannya gini, ya Nek, segitu mah nggak ada artinya. Kenapa? Karena Habib nyiapin tuh 900 sampai 1000 porsi. Mukanya merah langsung nenek itu. Syekh Abu Bakar dengar dari kamarnya, langsung turun, kemudian diparani nenek itu. Diambilnya. Terima kasih banyak Nek, Masya Allah ini berharga banget buat saya. Dipuji nenek itu. Dipuji. Diambil itu sekantong itu. Girangnya luar biasa. Itu nenek langsung pamit pulang. Kenapa? Pemberian beliau yang sedikit itu sangat berharga, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu kan gak ngecewain orang. Itu. Jadi gak usah dibanding-bandingin juga. Ibu itu ngasih saya sekian, ngasih sedikit banget, itu gak usah. Iya Bu, gak usah yang kaya sama yang miskin, jangan dibedain. Benar Bu? Iya, kalau yang kaya makanya di sini kelasnya VVIP. Yang miskin sono ya, sono. Enggak boleh ya Bu. Di mata Allah sama kecuali nilai takwa kita. Jadi enggak usah sombong di hadapan manusia. Biasa aja kita. Jadi siapapun kita, mau jadi pejabat, jadi orang yang udah punya popularitas hebat, ya jadi siapapun kita, biasa aja. Kenapa? Karena Allah nggak mandang status, ya Bu. Yang dipandang apa? Nilai takwa kita. Moga-moga ini kita jaga terus ya Bu. Nggak usah jadi manusia yang sombong, jadi manusia yang tawadhu. Karena orang kalau tawadhu itu akan narik banyak teman. Ibu kan sukanya sama orang sombong, sama orang tawadhu. Iya, kalau sombong kita nggak suka, sama orang tawadhu kita suka. Jadi kesimpulannya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah memotivasi kita,
Bagaimana cara kita mengoreksi diri kita sendiri dengan melihat dari 3 sudut pandang, 3 sisi. Satu, ketika di hadapan Allah kita harus menjadi manusia yang terbaik. Ayo berikan yang terbaik di hadapan Allah dari kita semua. Sedekahnya yang terbaik. Tadi kan diumumin sama Ustazah Umi Kulsum. Ayo Bu, berikan sedekah yang terbaik. Semuanya harus terbaik. Sedekah terbaik, sholat terbaik, dan seterusnya. Yang kedua, jadilah kita orang yang paling jelek di hadapan orang. Artinya kita memposisikan diri kita itu ya lebih mulia orang daripada kita. Yang ketiga, harus ketika berhadapan dengan manusia lain jadi orang biasa. Makanya orang-orang soleh buat ngilangin kesombongan, mereka tuh ke pasar Bu nggak malu. Belanja di pasar tuh mereka nggak malu, neng-teng sayuran. Jadi nggak semuanya harus dibawain. Iya sama orang, tolong ya bawa ini. Enggak, dia modelnya. Kenapa? Mau ngilangin sifat sombong di hatinya. Biar dia tuh ngerasa dirinya bukan siapa-siapa, sama aja dengan yang lainnya. Mudah-mudahan ini akan menjadi bahan koreksi untuk kita semua agar kualitas dan kuantitas kita makin baik ke depannya. Ini saja Ibu, mohon ridho, mohon maaf nanti ada kajian dari guru kita ya. Mudah-mudahan walaupun jauh dari kesempurnaan, moga ini akan jadi motivasi buat diri saya terutama yang bicara dan kita semua untuk menjadi yang lebih baik lagi di tahun 1445 Hijriah. Kita baca Fatihah, kita doakan guru kita Yahanda Kiai Haji Muhammad Nasir Zain, Bunda Ustazah Haji Farida Fauzi dan keluarga besarnya, dan Ustazah Haji Ebira Hasanatina. Mudah-mudahan Allah selalu berikan yang terbaik untuk kehidupan beliau, sehat walafiat, barakah segala-galanya. Dan guru-guru kita semua yang hadir hari ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak sebutkan satu persatu, dan seluruh jamaah yang hadir, moga hajat-hajatnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah la hadratin nabi al-fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين